Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa setelah Yesus menyelesaikan ajaran tentang roti hidup, banyaklah para murid yang berkata, "Kata-kata ini keras, siapa yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hati tahu bahwa para murid bersungut-sungut tentang hal itu. Maka berkatalah ia kepada mereka, "Adakah kata-kata ini mengguncangkan imanmu? Lalu bagaimana jika engkau melihat Putra Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Kata-kata yang kuucapkan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi ada di antaramu yang tidak percaya." Sebab dari semula Yesus tahu siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tiada seorang pun dapat datang kepadaku kalau tidak dikaruniakan Bapa kepadanya." Sejak saat itu banyak murid yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apa kalian tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkaulah yang kudus dari Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pak Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, bacaan-bacaan hari ini menggambarkan bagaimana apa yang disampaikan oleh Yesus itu membawa dua tanggapan. Dalam bacaan Injil jelas bahwa ada yang tetap mau ikut Yesus, tetapi ada juga yang akhirnya meninggalkan Yesus. Dan catatannya ini dalam Injil Yohanes masih di bagian awal ya, apa yang disampaikan Yesus soal roti hidup. Jadi Yesus memberi makan 5.000 orang, lalu ada ajaran panjang tentang roti hidup itu dan mulai banyak yang meninggalkan Yesus. Ya memang metode yang dilakukan oleh Yesus itu kadang tidak wajar karena kan Yesus ini baru berupaya menarik orang gitu, menarik orang untuk bergabung, tetapi tidak, biasanya kan kalau menarik orang itu ya beri janji-janji dulu, yang enak-enak dulu, yang gampang-gampang dulu, tapi Yesus tidak langsung memberikan ajaran soal roti hidup, barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, dan seterusnya yang kita dengarkan pada hari-hari sebelumnya. Dan tanggapan itu wajar saja terjadi karena terus terjadi dalam pewartaan Injil. Kita lihat tadi bacaan pertama, memang kisahnya lebih banyak Petrus yang menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Tabita, memang itu. Tetapi dalam pengantarnya kan kelihatan setelah Saulus bertobat, karena kisah sebelumnya kan jemaat itu dianiaya, ada yang percaya tetapi ada juga yang menganiaya. Nah ini yang merupakan dua tanggapan akan sabda Kristus, dan itu terus terjadi sampai dengan zaman kita sekarang, para pewarta Injil ini. Sekali lagi saya katakan bahwa kita semua ini sudah pewarta Injil, bukan saya mengajak untuk menjadi pewarta Injil, tapi kita itu sudah menjadi pewarta Injil. Dan apa yang dikisahkan dalam Injil tadi dan apa yang dikisahkan dalam bacaan pertama tadi, saya kalau membayangkan terjadi pada zaman sekarang itu pasti viral itu. Viral itu dalam arti langsung banyak dibicarakan orang. Misalnya Yesus mengajarkan soal roti hidup, wah ini ajaran yang enggak biasa ini. Tapi ada komen-komennya itu, saya membayangkan ya, Yesus diposting di YouTube atau di Instagram gitu, komennya ada yang mendukung, ada juga yang menjelek-jelekkan gitu, biasa banyak sekali. Atau kisah Petrus yang menyembuhkan dan membangkitkan itu, mesti ada yang bersyukur tapi ada juga yang berpikir ini konspirasi, pasti ada seperti itu kalau dalam zaman sekarang. Maka saya juga membayangkan bahwa hidup kita sekarang, kita itu juga diajak untuk bisa membuat sabda Tuhan itu viral gitu loh. Apa yang bisa kita lakukan agar sabda Tuhan itu menjadi perhatian banyak orang? Apa yang bisa kita perbuat agar sabda Tuhan, atau dalam bahasa kita agar kabar gembira itu juga orang-orang semakin tahu dalam hidup kita sehari-hari. Mungkin kita tidak sehebat Yesus, atau mungkin kita tidak sehebat Petrus,
mungkin tidak bisa menyembuhkan, tidak bisa membangkitkan, atau tidak bisa menyampaikan dengan bahasa-bahasa yang indah, tetapi apa yang bisa kita lakukan agar sabda Tuhan yang kita bawa sebagai seorang pewarta Injil sungguh-sungguh diketahui oleh orang lain, sungguh-sungguh bisa bergema, dan kalau dalam bahasa sekarang ya menjadi viral kepada orang-orang di sekitar kita. Apa yang bisa kita lakukan agar sabda Tuhan semakin menjangkau kepada semakin banyak orang? Kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.